Istidadan. You ready? Are you ready? Sebelumnya kita perkenalan dulu nih sama bapaknya nih. Dari mana, siapa namanya, bertugasnya tuh ngapain aja sih ya? Mau tahu nggak? Ya coba saying salam dulu dong sama bapaknya. Assalamualaikum gitu. Oke, langsung saja ya Bu Wiwit, langsung berikan acaranya ini sama bapak-bapak tim damkarnya nih, mohon Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik masih pada semangat? Masih. Ya, sebelum kita kenalan, kakak mau lihat dulu nih semangatnya sampai semana sih, ya. Tadi, tepuk semangat. Nah, gitu, kita bakar semangat dulu ya. Baik. Di sini saya dan tim dari Dinas Pemadam Kebakaran Sektor Cilengsi ya, yang bertempat di perumahan Medland. Ada yang pernah ke sana? Adik-adik kalau ke sana lewat doang atau mampir? Lewat doang. Iya. Ya. Kalau ke sana nggak apa-apa, adik mampir, ya, mampir nggak apa-apa, ya, kita persilahkan, jangan malu-malu untuk mampir, ya. Nah, di sini saya perkenalkan, nama saya Zakaria Nawawi, ya, saya bertugas di sini sebagai operator. Tahu nggak operator apa? Nggak tahu. Yang bawa bil pemat, nah, atau kalau bahasa Indonesia supir, tahu supir? Pengemudi, ya, itu tugas kakak. Di sini ada kakak Arul, ya. Nah, halo, gitu. Sini juga sama kakak Dewa, ya. Di sini ada lagi kakak Ahmad, ya. Bertiga di sini tugasnya sebagai, kenapa? Ada yang namanya Ahmad? Mana? Ya, di sini bertiga sebagai firefighter. Tahu nggak firefighter apa? Bahasa Inggrisnya fire apa? Fighter? Apa? Pemadam kebakaran. Apa? Ya, jadi mereka ini garda paling depan, tahu paling depan. Ketika ada api, dia yang paling depan untuk memadamkan api, ya. Ya, sudah, kita perkenalan yang masih semangat lagi, kita semangat lagi ya. Semangat. Nah, sedikit ya, kakak ingin menjelaskan bagaimana cara menangani api, ya. Berbicara masalah bencana, ya. Halo adik-adik, tolong perhatiin di sini, ya. Berbicara masalah bencana sering terjadi kapan saja dan di mana saja. Yang kalian taruh di sini bencana apa aja yang barusan terjadi? Apa? Terus tsunami, apalagi kebakaran. Ya. Oke. Ya. Nah, apalagi yang belum lama kemarin ya,
itu ada terjadi yang namanya gempa. Kalian berasa nggak kemarin gempa? Masa? Aku di Cianjur berasa banget. Kalian kalau ada gempa ngapain? Tidur. Keluar rumah. Nah, ada yang tidur, ada yang makan lanjutin, lagi goyang-goyang makan tetap. Iya. Sama. Apa? Keluar ya. Nah, halo. Lihat sini, perhatiin dulu ya. Gempa yang kemarin terjadi di Cianjur masih banyak susulannya ya. Termasuk kemarin juga ada di daerah Bali ya. Kita jangan sampai, mudahan kalian semua di sini tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Nah, cuman gimana kita nanti kalau emang ada terjadi gempa ya? Yang perlu kalian ketahui, kita harus ya. Terus jangan tidur. Kalau misalnya ambruk gimana? Kita harus ke tempat yang terbuka ya, kita harus keluar. Nanti kita simulasiin ya. Bagaimana kita nanti di kelas, kita seolah-olah lagi belajar. Begitu terjadi gempa, apa yang harus kita lakukan? Ke bawah meja. Kita keluar ya. Kan nyanyi gempa gimana? Ada yang tahu nyanyian gempa? Ya, kalian tahu nggak lagu gempa gimana? Gak tahu. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong Meja. Kalau ada gempa, jauhi kaca. Kalau ada gempa, ke tempat terbuka. Jadi kita lari ya. Jadi sebelum misalnya emang itu gempa belum, ini kita harus ke meja ya, ke kolong meja. Kenapa gunanya? Kita melindungi kepala kita. Kalau mejanya masih bisa diangkat, langsung kita keluar ke tempat terbuka. Kalau buat ya, kalau enggak langsung keluar ya. Nanti kita simulasiin ya. Oke? Masih semangat? Tepuk semangat. Undulan apa? Nah, itu bencana gempa. Sekarang bencana kebakaran. Apa? Oh, nyanyi gempa. Oke, ya. Dengerin ya. Nanti kita coba dulu. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong. Kalau ada gempa, jauhi kaca. Kalau ada gempa, ke tempat terbuka. Coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhi kaca. Kalau ada gempa, Semangat. Tepuk semangat. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi, ya, yang kalian ketahui, ya, yang kalian tahu tugas pemadam itu apa aja? Ya, yang pertama tetap ya, memadamkan api. Yang kedua, menangkap ular atau evakuasi ular. 3, ya, evakuasi buaya itu termasuk evakuasi hewan buas yang berbahaya bagi masyarakat. Ya, evakuasi apa lagi? Sarang tawon. Ya, di rumah kalian ada nggak sarang tawon? Kalau ada sarang tawon jangan jangan ditimpuk ya. Udah sering Ada sarang tawon jangan ditimpuk lagi. Terus apa lagi? Evakuasi pohon tumbang. Sekarang kita lagi ada di musim hujan, ya. Hujan begitu deras,
begitu misalnya kita nggak tahu di depan rumah kita ada pohon tumbang, apa yang kalian lakukan? Kabur. Makan. Telepon, Pak, di depan rumah saya ada pohon tumbang, bisa nggak dievakuasi? Bisa, ya. Kalian lapor aja, jangan perlu takut. Nanti ya nomornya, nanti nomornya ya. Nah sekarang ada lagi ya, evakuasi cincin. Siapa yang biasa pakai cincin? Nah biasanya cincin kagak pernah dilepas-lepas tuh ya kan. Begitu misalnya susah keluar, kalian mau kemana? Mau melepasnya gimana? Ke rumah sakit. Di rumah sakit pun ditolak, pasti ditolak. Yang ada tangannya dipotong. Tapi kalau kita berusaha untuk melepasnya, ya kita potong bukan jarinya tapi cincinnya. Nah, sekarang berbicara masalah api. Kalian sering nggak mainkan api? Ya. Sering nggak mainan api? Benar. Api yang kalian lihat biasanya ada di mana? Di kompor. Terus? Di pembakaran sampah. Terus? Dikorek atau di mana lagi? Nah, ya. Ya. Halo. Masih semangatnya nih? Tepuk semangat. Semangat ya. Lihat perhatiin nanti kalian nggak bisa nih. Ya. Yang biasa main api kalian tahu nih apa? Ini korek kalian biasa nggak mainin? Cara mademinnya gimana? Jadi api itu, halo, ya perhatiin, api itu ada 3 unsur. Kenapa api bisa nyala? Yang pertama adalah panas. Yang kedua bahan bakar. Yang ketiga apa? Oksigen. Ya. Dari 3 unsur tersebut maka terjadilah api, bahwa api itu hidup. Kalian ya kalau nggak ada oksigen kalian hidup nggak? Nah, ya begitupun ini. Bahan bakarnya ada nggak? Bahan bakarnya ada nggak? Panasnya? Oksigen? Nah, ketika panasnya ada maka terjadilah api. Nah, unsur apa yang harus kita hilangkan? Unsur apa? Unsur apa? Unsur ya tadi itu bahan bakar, oksigen, panas. Berarti unsur apa di 3 tersebut yang kita hilangkan? Hah? Panas. Panas, benar. Kalau panas berarti caranya diapain? Masukin ke air. Dia apa? Lepas itunya. Kalau panas berarti kita gituin tuh, ya kan? Itu kan panasnya, ya kan? Yang ada tangan kita apa? Oksigen, ya. Unsur apa? Yang kita hilangkan? Oksigen. Tinggal tiup, Pak. Kita tiup. Kalian bisa madamin ya kalau api kecil? Api gede tinggal. Kalian sering nggak ngelihat di pom bensin motor kebakar? Ya. Nah, kita buktikan unsur segitiga api ya. Yang tadi, yang pertama apa tadi? Bahan bakar, oksigen, panas. Ini bahan bakar ada nggak? Ada. Oksigennya ada? Panasnya? Panasnya belum ada. Sekarang kalau kita panasin, Jangan, Pak. Jangan. api akan nyala, ya kan? Nah, unsur apa yang harus kita hilangkan? Unsur
unsur oksigen dengan cara kita usap dari, jangan begini, kalau begini tangan kita panas, kita pelan-pelan. Tapi tak. Makanya kenapa di setiap pom bensin ya, kalau tangki motor itu kebakar, mereka panik karena udah panik duluan. Ya, kalian harus bisa memadamkan ini. Ya, pelan-pelan aja. Oh. Ya, dengan cara apa? Jangan kita gerbak-gebuk, yang ada dia bakalan luber. Ya, api padam. Ya. Kalian mau coba? Ntar kita praktekkan di sana. Udah, duduk lagi. Ini baru api skala kecil, ya. Duduk lagi, duduk lagi, duduk lagi. Ya, ini baru api skala kecil. Kalau yang sedang, yang biasa kalian lihat di dapur apa? Kompor. Kita buktikan. Gas LPG. Gas LPG. Gas LPG. Apa itu? Kira aku pulang coba. Unsur apa yang kita hilangkan? Oksigen. Dengan cara pelan-pelan, lihat kita pelan-pelan, pucuk. Hop. Api padam. Ya. Perlu kalian ketahui, ini nggak panas nih, di sini nggak panas, tapi yang itu ada panasnya, ya. Makanya kenapa kita bisa pelan-pelan, ya, kita pelan-pelan, hop, api padam. Ya. Berarti unsur apa yang kita hilangkan? Oksigen, ya. Jadi kita lihat dulu nih kebakarannya. Sekarang saya mau tanya, ya, kalau ada kebakaran rumah, ya, yang kalian harus selamatkan apa? 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 HP. Yang kalian harus selamatkan apa? Contohnya dekat mata, ya, kamar, ya. Kalau rumah kegedean, kamar, satu kamar itu kalau kita lagi kebakar, terjadi kebakaran, apa yang harus kalian selamatkan? Apa? Keluar dari kaca. Terus? Apa lagi? Nah, makanya di sini lihat dulu. Duduk dong, duduk lagi. Ya. Kalian harus perhatikan, ya, 3 unsur tersebut. Halo, duduk. Ya, yang kalian harus perhatikan tadi unsur 3 tersebut tuh. Apa pertama? Panas, oksigen, bahan bakar. Unsur tersebut kalau kita hilangkan salah satu maka api padam. Ya, kita tadi udah bukti, benar, di gas. Ya, kenapa banyak terjadi kebakaran yang disalahkan itu tabung gas? Ada yang bilang tuh gasnya meledak, ya kan? Yang disalahkan pasti tabung, ya. Nah, ini bukan masalah meledak dari tabung gas, tapi ada kebocoran di selang. Makanya tadi udah kita buktikan, ketika api menyala, ya, unsur apa yang harus kita hilangkan? Oksigen, ya. Nanti ada apa, ada pembakaran sampah. Tahu pembakaran sampah? Ya, pembakaran sampah. Kita kalau misalnya ketemu pembakaran sampah, biasanya kita mematikan pakai apa? Pakai air, bisa. Terus pakai pasir.
Mangkuk pasir. Ya. Ya, tentunya alat yang ada di sekitar kita. Kalian tahu ini alat apa? Karung goni, ya. Kalau nggak ada ini, yang menyerupai yang ada di kamar kita atau yang ada di sekitar kita apa? Kain. Terus selimut, betul. Terus handuk, ordeng boleh ya. Tapi dengan catatan ya harus dibasahkan ya. Begitu nanti kita praktek nih ya di apa sih namanya di depan nanti ya, kita seolah-olah ada terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakukan dengan alat tradisional yang ada di sekitar kita sebelum ada alat modern ini ya. Nanti unsur apa yang kita hilangkan? Unsur oksigen ya. Kita basahkan dulu, jangan dilempar, kita pelan-pelan, kita ngeliat lidah api di mana di sini. Baru kita ya, nanti kita praktek di sana ya. Terus kalau misalnya kita alat tradisional nggak ada, apa? Alat modern, tahu ini namanya apa? Apa? Apa ini namanya? Kalian ngelihat benda ini di mana? Di mana? Ya, di mall atau mall. Ya, terus di rumah sakit. Di mana lagi? Di pom bensin ya. Ya, ada. Ya, ini alat modern yang kita gunakan ya untuk memadamkan api. Isinya apa di dalam ini? Serbuk. Ya. Ada yang CO2 juga ada, tapi yang biasa kita gunakan ini. Ini bisa di dalam ruangan, bisa di luar ruangan, ya. Nanti kita praktekkan ya. Nah, selanjutnya begitu api udah skala membesar, apa yang harus kalian lakukan? Telepon pemadam. Nah, makanya lihat di sekitar kita begitu ada api kecil, kalian bisa nggak memadamkannya? Begitu udah ngerambat ke apa namanya gas, kalian bisa nggak? Begitu bisa, kalian berarti kalian udah berhasil ya menyelamatkan barang yang ada di rumah kalian. Ternyata kalian nggak berhasil, api sudah membesar dari kompor, ya, sehingga membakar ruangan dapur. Apa yang harus kalian lakukan? Telepon pemadam, itu baru tugas kami ya. Nah, jangan begitu ada kebakaran kalian sibuk mainin HP video ya. Begitu pemadam datang, wah pemadam telat, ngapain kerja tidur doang atau gitu ya. Kalian ngapain di situ kalau emang kalian bilang pemadam telat ya. Pemadam memang telat ya. Pemadam memang telat karena telatnya laporan dari warga. Kalau pemadam tidak telat ya, kita janjian. Misalnya sini mau ada kebakaran, pemadam udah standby duluan di sini. Insya Allah kagak kebakaran, ya. Nah, insya Allah nggak kebakaran. Yang ada orang yang mau membakar udah kita semprot duluan, itu, ya. Nah, sekarang APD, alat apa aja, ya? Yang ketika petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Sekarang kakak mau tanya, yang biasa kalian pernah lihat mobil pemadam kan? Di mobil pemadam itu ada apa aja? Air, terus tangga, apa lagi? Betul. Ya, nah
Nah, ini alat-alat ketika tugas pemadam kebakaran memadamkan api. Yang pertama, kamu kenalin dulu, ya. Seperti huruf apa ini? Seperti huruf I, ya. Tapi ini namanya nozzle. Ya, apa namanya? Nozzle. Masih semangat ya nih? Ada yang duduk dong, duduk. Kalau nggak semangat nggak dikasih lagu nih. Ya, masih semangat ya? Ayo coba tepuk semangat. Semangat ya. Ya, perhatikan. Ini nama nozzle. Ya, nozzle. Gunanya untuk apa? Pemancar air. Air nanti keluar dari sini. Ya. Ini ukurannya 1,5. Ukurannya berapa? Ya, nozzle ukuran 1,5, jenis variabel. Tahu variabel? Nah, dia bisa dimainin di sini, bisa spray, bisa jet, ya. Di sini bisa diputar. Itu gunanya. Bisa nyebar. Nanti kita praktekkan kalau pas main air, ya. Kalian harus megang juga. Nah, selanjutnya ini apa ini? Nozzle juga, ya. Nozzle ukuran 2,5. Ini untuk skala kebakaran apa? Kebakaran gedung tinggi atau rumah sakit atau sekolah atau yang tidak kejangkau, ya. Karena di sini nanti keluar tekanan. Tekanannya ini bisa 10 sampai 15 bar. Ya. Kalau kalian paling juga bisanya 3 atau 4 bar. Bahkan paling sedang 5 bar. Ini tekanan airnya. Ya. Kalian coba megang. Berat gak? Berat gak? Nah. Awas, pelan-pelan. Dah. Nah, selanjutnya apa ini? Tembakan. Nonton gambar ketembakan ya. Ini kalau polisi punya apa? Pistol. Pemadam juga punya pistol. Nih. Ya. Ini namanya pistol grip. Apa? Pistol grip. Bedanya kalau polisi senjatanya apa? Peluru pemadam air. Kita kalau berangkat nggak ada air, itu senjata kita nggak bakal bisa tempur, ya. Ini namanya apa tadi? Pistol grip. Apa bedanya sama tembakan air? Nah, selanjutnya apa ini? Selang. Kalian punya nggak di rumah? Punya, tapi ukuran kecil. Kayak gini ada nggak? Nggak ada. Hanya petugas pemadam kebakaran. Ya. Nanti ini gunanya di mana? Gunanya gimana? Ya. Di sini ada kopling. Tahu kopling? Pengunci. Ya. Yang tadi nozzle kita sambungkan ke selang. Contohnya. Ya, koplingnya ada lakian dan ada cewekan. Jadi nanti kita satuin di sini. Jadi kalau misalnya letak kebakarannya jauh, kita bisa sambung. Kita bisa sambung sampai jauh karena selang di sini ada banyak kan. Makanya disambung sampai kalau misalnya emang jaraknya banyak, jauh bisa sampai. Ini bisa 10 meter, 6 meter, 6 meter sampai 10 meter. Nah, kalau yang ini ukuran tadi 1,5 ya bisa sampai 6-10 juga. Kalau tekanannya itu lebih besar ya. Nah, nanti selang ini kita sambungkan ke apa tadi? Nozzle. Kalau misalnya kita kebakaran nggak kejangkau, terus nanti disambung ya. Di sini ada huruf, ada seperti huruf apa nih? Y. Kalau bahasa Inggrisnya Y apa?
Y ya, ini namanya Y connection. Ya, Y connect seperti huruf ya, Y connection. Gunanya untuk apa? Membagi ya. Ketika kebakaran yang nggak kejangkau, nanti kita bagi ya. Yang megang nozzle-nya itu ada 2 orang. Ya, nggak 1 orang. Nanti kita coba. Nah ya, itu alat-alat yang kita pakai untuk memadamkan api. Kalau kita memadamkan api dengan posisi kayak gini, kita bakal maksimal nggak? Tidak. Tentunya kita harus melindungi diri kita. Jangan sampai kita ingin memadamkan api, tapi malah kita yang ditolong. Kita menolongkan orang, malah kita yang ditolong. Makanya kita ada alat pelindung diri, ya. Apa? Kita jelasin ya. Nah sebelum itu, ada lagu nih buat kalian semua nih. Halo, masih semangat ya nih? Masih? Ya, tepuk semangat. Nah, dengerin dulu ya. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Pasukan pemadam mau lewat. Jangan di tengah jalan, nanti bisa tertabrak. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Pasukan pemadam mau lewat. Jangan di tengah jalan, nanti bisa tertabrak. Minggir dong, minggir dong, minggir dong ya. Jadi ini guna kita nanti di jalan. Kalian kalau ketemu mobil pemadam atau ambulan ya, kalau lagi sama ayah atau bunda kalian, Pak, ayah, minggir ya, itu lagi urgent, tolong kasih jalan ya. Nanti kalian begitu ke bunda ya. Kalau lagi di jalan ya. Itu yang bikin kita ngehambat ya. Jadi pemadam itu terhambat ketika ada di depan itu mobil yang tidak mau minggir atau menepi ya. Coba sekali lagi ya. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Pasukan pemadam mau lewat. Jangan di tengah jalan, nanti bisa tertabrak. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Pasukan pemadam mau lewat. Jangan di tengah jalan, nanti bisa tertabrak. Minggir dong, yang kencang. Minggir dong, minggir dong. Ulangi, 3, 2, 1. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Pasukan pemadam mau lewat. Jangan di tengah jalan, nanti bisa tertabrak. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Apa tuh? Minggir lagi. Ini siapa sih? Itu juga ada yang kayak gitu. Apa tuh? Yang kayak gini. Ini. Berarti bagus. Udah ya, sekarang kita panggil fireman. Tahu fireman? Petugas pemadam paling depan, memadamkan api paling depan. Jadi alat APD kita nanti yang kita gunakan ketika memadamkan api. Sekarang kita panggil dulu ya. Fireman. Fireman.
pelindung kita, ya, ketika memadamkan api. Ya, yang pertama apa? Ini ada apa namanya? Helm. Gunanya untuk melindungi kepala ketika kita memadamkan api, ya. Ketika memadamkan api di ruangan atau di tempat gedung, ya, kita nggak tahu bahaya mengintai kita, benar. Entah itu ada apa namanya, kayu yang jatuh atau plafon yang jatuh atau besi yang jatuh, ya. Nah, begitu misalnya petugas pemadam kebakaran lagi memadamkan api, dia nggak tahu, ya, tiba-tiba ada reruntuhan, cedil. Sakit nggak, Pak? Tidak, ya, karena kita udah terlindung. Beda ya. Tadi siapa yang udah megang ini? Berat nggak? Berat kan? Gimana kalau misalnya ini sini? Malah ininya, kan? Nah, kaki kepala kita terlindung. Gitu. Nah, selanjutnya, nah ini namanya fire jacket, ya. Kakak mau tanya, ini bisa kebakar apa tidak? Bisa kebakar apa tidak? Siapa yang bilang nggak bisa kebakar? Ya, perlu kalian ketahui, ini tetap bisa kebakar. Ya. Tapi ngelihat di mana? Tahu di mana? Di Upin Ipin nih. Ya. Ini bisa kebakar, ya. Kenapa bisa terbakar? Sama-sama bahan, ya, bahan. Cuma bedanya lihat, di sini kita berapa lapis makainya tuh? Ada 4 lapis, ya. Kalian kalau misalnya ketemu api nanti pakai kaos hawa panas ada nggak? Ada kan? Tapi kalau kita pakai jaket itu hawa panas nggak ada. Itu dia, karena ini kita untuk meredam hawa panas. Jadi kulit kita enggak kebakar atau enggak kena hawa panas. Begitupun sama celananya. Kalau namanya kebakar tetap kebakar. Gosong nggak nanti kulitnya? Gosong. Nah, makanya kita terlindungi nih, ya kan, kulit kita dari hawa panas. Nah, selanjutnya ini namanya fire boot, ya. Apa namanya? Fire boot. Sama gunanya juga untuk melindungi kaki kalau ada reruntuhan, kalau ada apa, paku, kaki kita terlindungi. Ceder, ya, ceder. Siapa sini badan yang gemuk? Sini. Yang badan yang gemuk mana? Sini. Sini. Maju dulu, maju. Maju. Nggak apa-apa, sini. Ijat. Nih, kamu. Sini. Sini. Injak kakinya. Injak. Yang kencang. Yang kencang. Yang kencang. Lompat. Keras nggak? Keras ya? Mbak, ayo. Injak. Udah. Nah, duduk lagi. Nah, duduk lagi ya, Udah, yuk, udah, sakit ya? Sakit? Hah? Disalin. Dah, duduk lagi, ya. Siapa duduk yang lagi, merasa nginjak? Duduk. Ya, Mbak. Keras nggak? Nah, di sini ada lapisan besinya, ya. Makanya kalau kita pas nginjak pun malah kita yang sakit yang nginjak, benar? Ya. Nah, itu ya berarti. Buka ya.
Ya. Ini namanya apa? Tabung oksigen. Tabung oksigen. Siapa yang bilang tabung gas? Siapa yang bilang tabung gas ini? Ya. Ya, ini namanya SCBA. Ya, breathing apparatus, alat pelindung pernapasan, alat bantu pernapasan. Begitu nanti di sebuah ruangan yang banyak asapnya, kita tentu harus ada alat bantu. Kalian kalau ada pembakaran sampah, asapnya sesak gak? Sesak. Nah, makanya kita harus ada alat ini, ya. Pak, kalau tabung oksigennya bolong, oksigennya nambah apa ngurang? Kan di Ngurang. luar ada oksigen. Murah. Kakak saya Kan makanya kita di sini ada pengisian ulang. Begitu. Nah, yang kalian ketahui di sini ya hanya 1 menit. Ya, kekuatannya, makanya kita harus memaksimalkan. Kalau itu masih ada sisanya. Ya, jadi kita harus maksimal. Itu namanya alat bantu pernapasan. Ya, duduk lagi. Duduk. Duduk lagi, ya. Sekarang kita nyanyi dulu yang tadi, ya. Nyanyi, duduk. Adik-adik duduk. Sebelum kita praktek nanti, ya. Ayo, kakak mau dengar lagi, yang kenceng ya. 3, 2, 1. Minggir dong. Pasukan pemadam mau lewat. Jangan di tengah jalan, nanti bisa tertabrak. Minggir dong. Pasukan pemadam mau lewat. Jangan di tengah jalan, nanti bisa tertabrak. minggir dong. Sekarang lagu keempat. 3, 2, 1. Kalau ada gempa, semangat, tepuk semangat. Udah ya, adik-adik, sekarang kita praktek simulasi gempa. Kalian masuk ke ruangan masing-masing, ya. Aduh, tungguin dulu. Aduh, duduk dulu. Belum disuruh, ya. Seolah-olah kalian masuk kelas sedang belajar. Nanti kalau ada terjadi gempa, ya, nanti ada bel. Berarti tanda belnya ini kita harus kemana? Harus keluar, ya. Nanti diarahkan sama gurunya, ya. Nggak apa-apa. Ya, ini ya kita